Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Karina dengan NIM 11036222060 dari kelas MP 2022C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat penomoran halaman dan juga daftar isi ketika kita diminta untuk membuat sebuah proposal, makalah, atau jenis file yang lainnya yang membutuhkan penomoran halaman juga maupun daftar isi. Nah, yang pertama, kita akan membuka Word terlebih dahulu. Setelah itu, pastikan kalian sudah membuat proposal maupun makalah. Dan pada proposal dan makalah tersebut sudah ada isi-isinya. Di sini saya hanya menyontohkan untuk formatnya saja. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah klik bagian Insert pada bagian atas, lalu di sini klik ada page number. Oke, biasanya pada proposal makalah itu page number-nya itu di bottom of page. Nanti disesuaikan saja, dipilih yang plain number 2. Sini. Nah, karena cover itu tidak membutuhkan penomoran halaman, maka kita checklist saja different first page-nya, maka dia akan hilang. Nah, setelah itu, pada bagian yang kedua, lembar pengesahan, mata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain sebelum ke bab 1 itu biasanya menggunakan angka Romawi. Dari sini kita untuk memisahkannya adalah pertama, arahkan kursor ke judul yang ada di halaman setelah cover. Nah, setelah itu masuk pada bagian layout. Pastikan kita memilih breaks dan pilih next page. Nah, di sini kita klik 2 kali pada bagian bawah, dan karena tadi different page-nya kita checklist, sekarang kita unchecklist. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih format page number, dan di sini kita sesuaikan saja karena di sini tadi mau menggunakan angka Romawi, maka pilihnya yang I2 dan 3 ini. Dan startnya from I1. Oke. Nah, sekarang pada bagian lembar pengesahan, kata pengantar daftar isi sudah berisikan angka Romawi. Nah, karena bab 1, bab 2, dan sampai seterusnya itu menggunakan angka biasa, maka lakukan langkah yang sama dengan yang tadi sudah kita lakukan. Nah, yang pertama, arahkan kursor ke judulnya, lalu kita pilih layout, dan kita pilih breaks, next page. Oke. Nah, sudah seperti itu, langsung kita arahkan kursornya ke bawah. Dan di sini kita klik kanan, lalu kita klik kanan, pilih format page number. Karena di sini kita menggunakan angka biasa, maka kita pilih number formatnya adalah 1, 2, 3 dan start from 1. Oke. Maka di sini sudah berubah 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat daftar isi. Nah, yang pertama itu kita harus memisahkan yang mana heading, yang mana subheading. Nah, biasanya kalau untuk judul pada halaman itu disebutnya heading. Nah, ini kita sebelum kita nantinya menyesuaikan, kita ubah dulu format dari heading dan subheading 2. Kita sini klik kanan, lalu kita modify. Nah, sini kita tulis aja heading satunya kita ubah jadi judul. Lalu kita ganti formatting fontnya jadi Times New Roman. Pilih sesuai dengan tadi ukuran fontnya 12. Lalu kita bold dan pilih warnanya itu menjadi warna hitam. Dan di sini pastikan sesuaikan dengan ukurannya. Misalkan mau di tengah, terus jaraknya berapa, dipastikan sesuai. Oke, lalu heading 2 kita modify juga, dan ini kita ubah saja subjudul, lalu kita pilih Times New Roman, lalu kita pilih ukuran 12 dan kita pilih jadi hitam, lalu kita bold saja, sudah seperti ini. Nah, selanjutnya tadi sesuaikan dengan posisinya. Di lembar pengesahan itu termasuknya adalah judul, di klik headingnya, lalu kata pengantar juga termasuk heading,
lalu daftar isi juga masuk heading, lalu daftar tabel juga heading atau judul tadi heading 1, daftar gambar heading 1 juga, daftar lampiran heading 1 juga. Nah, bab 1 ini juga masuk judul atau heading 1, dan yang untuk 1.1, 1.2 itu nanti akan masuk ke heading 2 atau subjudul. So, ini kita blok, terus kita heading 2, terus ini juga masuk ke heading 2, ini juga heading 2, dan juga masuk ke heading 2. Nah, yang pada bagian ini pun lakukan langkah yang sama seperti bab 1 tadi, heading 2. Ini masuk ke heading 2. Ini masuk ke heading 2. Jangan lupa untuk babnya itu kita jadikan sebagai heading 1 atau judul. Nah, pada bagian ini juga judul. Yang ini kita blok saja, masuk ke heading 2. Oke. Nah, setelah itu kita arahkan ke daftar isi. Nah, pada bagian ini kita masuk pada bagian reference, table of contents, pilih automatic table 1 bisa, table 2. Biasanya saya memilih table 2 untuk proposal atau makalah. Nah, di sini nantinya akan sudah sesuai. Oke, ini bisa dihapus saja untuk table of contents-nya. Nah, ketika nantinya akan ada perubahan untuk halaman, kan yang tadi karena ini baru format saja dan mungkin nanti akan ditambahkan penjelasan-penjelasan di dalamnya, itu sebaiknya nanti bisa klik pada daftar isi lalu klik update table-nya. Inilah cara pembuatan nomor halaman beserta daftar isi pada makalah, proposal, dan lain-lain. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.